para jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia, terlebih saat ini kita berada di penghujung bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrul Muharram. Tidak ada kata dan kalimat yang paling indah, tutur kata yang paling sempurna, kecuali kita awali kegiatan kita pada siang hari ini ibadah yang sangat mulia dengan kalimat tahmid dan kalimat tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas anugerah karunia nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama alhamdulillah di tengah padat dan aktivitas yang kita hadapi, kita masih dapat lebih mementingkan undangan Allah ketimbang undangan yang lainnya. Ini adalah undangan yang sangat sempurna dari zat yang maha sempurna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan niat ikhlas yang kita tanamkan dalam hati kita dan perjalanan langkah kita menuju tempat yang berkah ini, mudah-mudahan akan menjadi catatan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'zim khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna, contoh teladan buat kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita semuanya yang hadir akan dicatat sebagai pengikut yang setia menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dasar untuk menghidupkan sunnah adalah cinta. Kalau kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah, tidak mungkin kita ingin bangun malam, kemudian jam 9 kita duha, kemudian kita selalu zikir kepada Allah dan juga salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, berarti bertanda bahwa yang bersangkutan cinta kepadaku, dan orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, balasan yang pantas untuk orang yang bersangkutan masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum khatib melanjutkan khutbahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan dan perkenankanlah khatib untuk berwasiat khususnya buat diri khatib dan umumnya buat para jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, yaitu dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu imtitharu awamiri wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, yaitu senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan cara demikian kita dimasukkan ke dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita muhasabah. Dari pertama kita dilahirkan sampai saat ini sudah berapa ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Atau mungkin hari ini saja kita mau hitung, dari pertama kita bangun tidur, kemudian nanti kita akan tidur dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa nikmat yang Allah berikan pada kita. Nafas yang tidak pernah ditagih rekeningnya oleh Allah, kemudian mata yang tidak pernah dipungut pajaknya. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pantaslah Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau coba-coba untuk menghitung, mengkalkulasikan nikmat yang Allah telah berikan pada kita, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Seorang mufassir di akhir abad 20, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau ulama besar mufassir dari Mesir yang wafat pada tahun 1998 dengan masterpiece-nya yaitu kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau mengemukakan al-arzaku arba'atu darajat. Sesungguhnya rezeki yang Allah kasih itu kata beliau ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-mal huwa adna darajat, bahwa tingkatan yang paling terendah adalah rezeki, harta
Jadi betapa banyak orang keliru. Dia pagi dia sudah berangkat, kemudian bahkan pulang sore masih juga dia tambah dengan apa? Lembur dia, hanya mencari yang dikenal dengan rezeki atau rupiah. Namun betapa banyak orang-orang yang dia kejar rezeki, dia tinggalkan ibadah solat, dia tinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipastikan orang yang bersangkutan dia mengejar sesuatu yang semu, tapi dia meninggalkan sesuatu yang abadi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang dia mengejar kekayaan tapi ternyata tidak berkah dalam hidupnya. Banyak di antara kita yang mobilnya mewah, kemudian rumahnya besar, kemudian jabatannya tinggi, tapi ternyata jabatannya tidak membawa berkah dalam kehidupannya. Mungkin bisa jadi karena nikmat yang Allah berikan, harta yang dimilikinya tidak dia kejar seiring dengan keberkahan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang kedua yaitu wal afiyah a'la darajah. Kemudian rezeki yang kedua adalah kesehatan. Kita harus akui betapa banyak orang-orang yang hartanya banyak tapi ternyata yang bersangkutan sakit bolak-balik. Mobil yang mewahnya dia pakai bolak-balik untuk rumah sakit. Kemudian tabungannya habis untuk berobat. Bahkan hartanya dia keruk habis untuk apa? Dalam rangka berobat ke luar negeri dan sebagainya. Nikmat kesehatan enggak bisa dipungkiri. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tergocek dia. Dia tidak pandai untuk mensyukurinya. Yang pertama kata Rasulullah yaitu as-sihah, kesehatan. Dan yang kedua yaitu waktu yang luang. Kakek dan orang tua kita pernah berpesan, nah kamu lebih baik cukup saja rezekinya, miskin gak ada masalah, tapi yang penting kamu sehat. Kenapa? Karena dengan kesehatan kita bisa mengejar rezeki. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah tidak sehat, habis rezeki yang kita miliki. Kemudian yang ketiga kata beliau, wasolahul abna abdolul anwa, bahwa yang ketiga itu ternyata anak yang soleh. Ini juga rezeki. Apalah artinya kita punya jabatan yang tinggi tapi ternyata anak kita kena narkoba dia. Apalah artinya kalau kita ternyata punya harta yang banyak tapi ternyata kita menjadi orang tua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak sanggup untuk mendidik kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tidak bisa menjadi imam di dalam keluarganya dan sebagainya. Makanya untuk contoh ini hanya ada dua figur dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan Luqman kepada anak-anaknya, dan yang kedua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alhu lana lil muttaqina imama. Ini adalah investasi akhirat yang abadi, yang dia nanti ketika kita wafat dia yang mendoakan kita. Kalau seandainya kita meninggalkan anak-anak yang salah, bukan anak-anak yang soleh, maka ketika jenazah kita ada di hadapannya, terbujur kaku dia di hadapan kita dengan jenazah kita sebagai orang tua, tapi ternyata anak kita tidak melantunkan ayat suci Al-Quran karena tidak bisa baca Al-Quran. Musibah, bala buat orang yang bersangkutan. Hadirin para jamaah, jadi rezeki yang ketiga ternyata ini tingkatan yang kedua yang lebih afdol dari yang pertama, memiliki anak dan keturunan yang soleh. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan waridho rabbil alamin, yaitu rizki yang paling tertinggi adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun rizki yang kita miliki, apakah harta, apakah jabatan, apakah anak yang soleh dan sebagainya, tapi Allah nggak ridho, maka tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah, sertifikasi yang paling tertinggi yang diharapkan untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir bisa memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Harta gunakan untuk zakat dan sedekah. Kemudian anak kita didik dengan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang pintar baca Al-Quran. Kemudian kesehatan manfaatkan untuk ibadah sebelum itu dicabut oleh Allah dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan yang tertinggi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di penghujung akhir bulan Muharram, mudah-mudahan doa kita diijabah sebagaimana doanya para nabi di bulan Muharram. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Syafi'ul musafi'in wa syahidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Nahjil Qawim wa dhaman arbatil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma ahlik kafarata wal yahuda fi Palestin. Allahumma ahlik kafarata wal yahuda fi Palestin wansur ikhwanal muslimina wal mustada'afina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.